Buat kamu yang kena PHP Xiaomi Redmi Note 2, ini adalah obatnya. Punya spesifikasi yang cukup menggiurkan plus hadirnya fingerprint sensor di range harga 2 jutaan membuat smartphone ini layak jadi perhatian. Namun memang, smartphone ini memiliki kelemahan yang bisa jadi membuat sobat kembali mempertimbangkan akan beli ini atau enggak. Di sini dengan Moldi dan ini adalah review dari Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Let's go! Ini dia sob, smartphone yang bisa bikin saya diteror karena reviewnya nggak saya buat-buat. Saya nggak bikin-bikin reviewnya karena ketika review ini dibuat, smartphone ini belum hadir resmi di Indonesia ya. Kalau sekarang yang berkeliaran di toko online itu adalah garansi distributor sob, yang bisa jadi ROM-nya pakai ROM abal-abal. Walau saya udah bikin video tutorial buat ngebenerinnya juga sih. Tapi saran saya ambil yang resminya aja, karena udah pasti dapat ROM yang bener dan garansi juga terjamin. Walau pastinya harga resmi akan lebih mahal daripada harga distributor ya. Ini harganya berapa? Kalau di distributor menyentuh angka 2,1 juta. Kalau resminya cek link di deskripsi aja. Nanti akan saya update ketika sudah dikasih tahu harga resminya. Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini walau termasuk HP terjangkau, membawa desain yang nggak kelihatan kayak HP terjangkau. Bermaterialkan metal di bagian belakang dengan ketebalan 8,7 mm, yang artinya nggak tipis-tipis amat tapi juga nggak tebal. Tepiannya membulat dan halus, jadi nggak ngasih grip tambahan. Kudu hati-hati ya sob, ini HP termasuk licin. Penggunaan case yang keren dan norak sangat direkomendasikan. Adanya chamfer edge di lingkaran kamera dan fingerprint sensor cukup ngasih aksen yang mahal. Tapi di bagian depannya nggak ada yang spesial ya, mirip banget kayak smartphone Tiongkok pada umumnya. Termasuk hadirnya ilusi black border di bagian layar. Kalau hitam kelihatan tipis ya bezelnya, padahal mah enggak. Tapi overall harga segini dapat desain kayak gini termasuk hal yang baik sob. Memiliki layar dengan diagonal 5,5 inch beresolusi Full HD dengan panel IPS ngasih kerapatan pixel yang masih oke. Walau bukan layar Full HD terbaik yang pernah saya lihat, memandang layar dari smartphone ini masih asik dan tanpa kendala. Penggunaan satu tangan nggak saya rekomendasikan. Kalau kepepet banget pakai satu tangan, jangan lupa aktifin one hand mode-nya ya sob. Hadirnya sunlight display cukup membantu jika sobat berada di luar dengan kondisi matahari yang terik, meski tentu akan muncul refleksi walau hanya sedikit. Di sektor dapur pacu bisa menjadi salah satu nilai jual terbaik dari smartphone ini. Bersenjatakan prosesor anyar yaitu Snapdragon 650 Hexacore dipadu dengan RAM 2GB plus GPU Adreno 510 bikin smartphone ini ngebut sob. Hasil benchmarknya mencapai nilai 70.000 lebih, setara sama smartphone flagship tahun lalu dari LG. Ironis. Performa sehari-harinya enak sob, smooth pisan. Performa gamingnya juga nggak mengecewakan. Sejauh ini main game apapun terasa sangat nyaman. Evil Band di grafis tertinggi berjalan lancar, Bomb Squad juga enak. Sniper Fury masih oke loh walau grafisnya udah yang paling tinggi. Tap-tap dash apalagi. Sensor yang dibawa juga cukup lengkap. Sensor magnetik sama gyroscope hadir di smartphone ini, jadi bisa digunakan sebagai kompas atau mainan virtual reality. Hadirnya fingerprint sensor menjadi nilai tambah yang sangat baik jika dibandingkan dengan smartphone lain di range harga yang sama. Fingerprint terbilang cukup akurat. Rasio keberhasilannya sekitar 8 dari 10 kali percobaan lah. Namun tidak akan berhasil kalau jari sobat ada upilnya atau keriput kayak habis berenang gitu. Di bagian atas ada infrared blaster buat jadi remote TV. Sayangnya di sini saya nggak punya TV sob. Ada satu hal yang membuat smartphone ini gagal jadi daily driver saya. Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini memiliki kekurangan di sektor multitasking untuk varian yang 2GB ya. Sebagai informasi tambahan, saya menggunakan smartphone ini untuk menulis review di Evernote sambil mendengarkan musik di SoundCloud sekalian nyari lagu buat dipakai di video review ini. Sambil terkadang saya buka website GSM Arena buat ngeliat spesifikasi smartphone yang sedang direview. Dan kalau lagi jenuh, saya akan buka website sobathp.com. Ini website keren banget deh. Nah, ketika digunakan dengan workload seperti ini, seringkali saya dapati SoundCloud mati di tengah jalan.
Aplikasi mereload ulang dan website juga lama sekali kebukanya. Catatan tambahan lagi sob, saya sudah membuat aplikasi-aplikasi tersebut untuk dikunci ya, biar nggak dimatiin sama MIUI-nya. Tapi ternyata dia nggak nurut. Kambing hitam yang saya pilih dari kondisi ini tidak lain dan tidak bukan adalah software dari HP ini, yaitu si MIUI, yang punya reputasi ROM boros. Boros di sini bukan selalu berarti buruk ya sob. MIUI boros RAM karena memang memiliki fitur yang lebih banyak ketimbang stok Android. Mulai dari cara nyusun home screen yang mudah, one hand mode, light mode, child mode, hingga tema yang sabrek. Saat ini berjalan di MIUI versi ke-7 dan pastinya akan dapat update ke MIUI 8. Semoga aja setelah update jadi lebih baik. Beralih ke sektor baterai, Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini punya baterai berkapasitas 4000 mAh. Terbilang gede ini sob. Saya bisa dapatin sekitar 8 jam screen on time atau seharian penuh tanpa perlu ngecas. Uniknya, walau baterainya besar, tapi smartphone ini nggak berasa berat dan nggak tebel-tebel amat. Jadi di sektor baterai, smartphone ini layak dapat jempol. Ke bagian kamera, Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini membawa kamera dengan resolusi 16 megapiksel. Jepret-jepret di smartphone ini cukup menyenangkan karena user interface yang simple dan shutter speednya yang kencang. Hasilnya juga bagus, sobat bisa dapetin detail yang cukup, warna yang pas, dan bokeh yang manis. HDR-nya juga keren, karena bisa ngasih lebih banyak tekstur dan saturasi warna yang agak lebih sedikit. Hal terbaik dari HDR-nya adalah kemampuan penangkapan gambarnya yang masih bisa cepat. Tahu kan sulitnya nangkap foto bunga kalau shutter speed-nya pelan? Karena suka goyang-goyang ketiup angin kayak gini loh sob. Nah, kondisi kayak gini tuh masih bisa dipoto pakai HDR-nya Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini. Tapi ketika pencahayaan berkurang sedikit aja, kualitasnya tuh kayak langsung beda sob. Jadi biasa aja. Hasil foto low light-nya nggak bisa dibilang bagus, tapi hasilnya dapat diterima. Sedangkan kamera depan yang beresolusi 5 megapiksel ngasih foto yang bagus di outdoor dengan pencahayaan cukup. Hanya saja kadang kurang konsisten ya. Ada saat dimana smartphone ini ngasih hasil foto selfie yang nggak sebagus biasanya. Tapi jarang ya sob. Ada 4 level beautify yang bisa dipilih, yaitu level jujur, permak, dempul, sama full modif. Silahkan pilih sesuai kebutuhan. Di bagian perekaman video, Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini mampu merekam hingga resolusi Full HD. Hasilnya lumayan bagus. Tapi, jika sobat menggunakan aplikasi pihak ketiga, kemampuan merekamnya bisa sampai 4K loh. Pada awalnya. Setelah update software ke 7.3.2 malah jadi nggak bisa lagi. Tidak! Tapi ngerti sih kenapa akhirnya di lock di Full HD. Karena kalau ngelekam 4K lebih dari 10 menit, HP-nya tuh akan terasa panas. Dan hasil videonya juga jadi nggak bisa dipakai. Kesimpulannya, walau punya bandrol harga kelas menengah, Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini memiliki fitur yang cukup komplit. Ada fingerprint biar aman dan kekinian, baterai besar yang tahan lama, desain logam yang nggak malu-maluin, dan kamera yang tergolong baik. Namun ada beberapa hal yang harus jadi catatan buat sobat seperti multitasking yang nggak bisa berat-berat dan hasil kamera depan yang angin-anginan. Terlepas dari itu semua, saya tetap merekomendasikan smartphone ini mengingat bandrol harganya. Dengan garansi distributor, sobat bisa dapetin HP ini dengan harga 2,1 juta aja. Walau sebenarnya saya lebih merekomendasikan sobat membeli garansi resmi agar lebih terjamin after sales-nya dan nggak perlu repot-repot benerin ROM lagi. Ketika video ini dibuat, harga resminya belum nongol, jadi mohon bersabar dalam beberapa minggu ke depan. Semoga aja nggak kayak Redmi Note 2 ya sob. Semoga sobat suka sama apa yang sobat lihat. Jangan lupa kita punya beberapa video keren lainnya seperti ngakalin punya tablet yang bisa dipakai kayak laptop dengan harga 2 jutaan. Dan gear list biar sobat tahu peralatan apa saja yang sobat HP gunakan kalau bikin video. Di sini dengan Moldy dan Moldy out. The heavy one. Dulu itu belum fokus. Oke. Ini karena banyak yang minta vlog. Yo, what's up my friend? Back again with me. Aduh, bestek. Apa sih?